Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Malam ini masih melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Mukhtarin. Pembahasan masih terkait dengan adab dan juga terkait bagaimana sikap seorang murid, seorang santri ketika sedang mencari ilmu. Nah, sebab di kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan ada dua contoh, yang satu santri yang istiqomah ngajinya, duduknya, takdimnya, sedangkan yang satu itu semaunya gitu. Ini penjelasan di Ta'limul Muta'alim, kisah ini. Terus apa dampaknya padahal sama-sama ngaji, cuma yang satu sejak awal dia ngaji menggunakan adab, sedangkan yang satu hanya dia tidak tertib, tidak istiqomah, semaunya sendiri. Ternyata setelah pulang dua santri ini mulai terlihat hasilnya. Dalam kitab Muta'alim, yang santri ketika duduk ngaji disertai dengan adab, ketika pulang itu ilmunya barokah, manfaat, bisa diamalkan, bisa diajarkan. Sementara yang satu lagi ilmunya tanda kutip tidak barokah, akhirnya tidak muncul di dalam dirinya itu sosok sebagai seorang ustadz, apalagi seorang kiai, tidak ada, karena ilmunya tidak membekas. Kemudian ditanya apa penyebab dua orang ini padahal dulu ngaji bareng, kok hasilnya bisa beda. Ternyata setelah diteliti, ternyata faktor adab pada saat ngaji ini menentukan hasil dan keberkahan bagi seorang murid. Nah, ini yang saya jadikan pegangan sejak saya ngaji, waktu di Kajen, waktu di Demak di Kajen, itu selalu berpegang pada ajaran kitab taklim ini, karena hanya sedikit berbeda hasilnya jauh banget. Yang satu ilmunya manfaat, yang satu ilmunya tidak bisa diamalkan. Ini terkait dengan faktor adab. Nah, terkait adab ini nanti akan dijelaskan yaitu dengan mengutip makalah-makalah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam-imam yang lain. Nah, ini sebagai pegangan kita. Jadi selevel Imam Syafi'i, selevel Imam Syafi'i. Kenapa sampai masyhur namanya, masyhur ilmunya? Ternyata kuncinya di adab. Bukan kepintaran, bukan karena merasa hebat atau dan lainnya. Itu. Nah, maka di sini penting sekali bagi santri itu kunci-kunci yang menjadi penyebab berkah tidaknya ilmu itu
tergantung dari ya sikap ketika saat sedang belajar. Apakah pada saat sedang belajar itu dia pakai adab, menggunakan ilmu atau tidak. Tapi kalau pakai, ya itu menjadi pintu barokah. Tapi kalau tidak, ya resikonya ilmunya ya ibarat di belakang nanti ada penjelasan, ya ibarat orang yang berilmu tapi tidak disertai adab, itu habaan mansur, yaitu seperti debu yang berterbangan yang tidak memiliki manfaat sama sekali. Ini na'udzubillah min dzalik, ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Masih ada satu makalah terkait dengan ya pentingnya adab ini. Wa kana Bashar al-Hafi radhiyallahu an ya yaqulu berkata, ya siapa Bashar al-Hafi, wallahi demi Allah. Ya wallahi ini kalau ada kalimah bahasa Arab kok sudah menggunakan wallahi, ya, ini berarti menunjukkan benar-benar serius, ya, bukan main-main, bukan kalam khobar, ya, tapi sudah menunjukkan ini ya berita yang sangat serius. Wallahi demi Allah, ditambah lakot, ya, ditambah lam taukid, tambah kot, ya, masuk pada fi'il mudhari'nya, masuk pada fi'il madhi. Lakot adrukna, demi Allah, ya, saya sungguh-sungguh, dari sudah ada sungguh-sungguh, tambah benar-benar menemukan itu akwaman jamaknya kaum, akwaman yaitu kaum, ya, atau orang banyak gitu, ya. Kanu mereka ada, la ya'lamuna, mereka tidak mengetahui, ahadan seseorang, hatta yaruduna, sehingga dia menzinakkan, ya, nafsahu, dirinya, sinina, ya, beberapa tahun, kasirotin, yang banyak. Jadi maksud dari makalah ini, ya, demi Allah sungguh aku telah menemukan, yaitu satu kelompok, satu komunitas akwaman. Mereka tidak tahu seseorang, ya, dia melakukan ya dalam bahasa sekarang itu kontemplasi, ya, atau menyendiri, tidak bergaul dengan banyak orang. Lah tujuannya apa? Hatta yaruduna, sehingga mereka berhasil menzinakkan nafsahu, dirinya, nafsahu, nafsunya, sinina, ya, beberapa tahun kasih rotin yang banyak. Artinya sinina kasih itu ya cukup lumayan lama, ya, bisa 20, bisa 30 tahun. Ini maksudnya bahwa perjalanan seorang salik yang menuju Allah, setelah dia paham ilmu, ya, baik ilmu tauhid yang khusus, ya, kemudian paham
teori-teori tentang tazkiyatun nufus, kemudian memiliki kaifiat zikir, memiliki kaifiat untuk riyadhah mujahadah, kemudian diamalkan secara bersungguh-sungguh, dia tidak memikirkan hal-hal lain selain dirinya, yaitu bagaimana dia berhasil menundukkan hawa nafsunya. Hal ini ternyata ditempuh sinina katsirah, yaitu bertahun-tahun. Nah, hal ini dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Futuhat. Syekh Ibnu Arabi itu mengutip bahwa para sufi terdahulu itu membutuhkan waktu puluhan tahun, di kitab Al-Futuhat di Muqaddimah mengutip perjalanan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada Syekh Junaidi, ada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian bahkan Al-Hal sekalipun itu membutuhkan waktu 25, 30, 35 tahun. Maka wajar kalau menggunakan sinina katsirah. Begitu juga seorang salik di zaman sekarang. Praktek yang demikian ini harus mau tidak mau harus dilakukan. Ini yang disebut dengan tirakat. Tirakat itu dia paham ilmu, kemudian mengamalkan, tapi karena situasi kita hidup di perkotaan, kita menggunakan opsi sebagaimana yang ditawarkan oleh Imam Ghazali, yaitu opsi tetap aktif dengan aktivitas dunia, tapi dia memiliki konsentrasi tetap melakukan riyadhah mujahadah. Tidak dia kholwat secara menyendiri, menjauhi keramaian. Ini oleh Imam Ghazali diperbolehkan asal memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya apa? Orang mau kholwat sendiri itu harus punya ilmu. Ilmunya sudah komplit, ilmu terkait dengan tasawuf, ilmu dengan tarekat. Kemudian yang kedua, secara ekonomi dia sudah mapan, karena dia akan fokus ketika dia kholwat atau suluk. Kalau misalkan dia berkeluarga, anak istrinya sudah dicukupin, dia tidak punya ta'aluk dengan makhluk siapapun, sehingga ketika dia suluk benar-benar bisa hening dan jernih. Jangan sebaliknya memaksakan diri. Ilmu tasawuf belum paham, tapi pengen semangat, pengen kholwat, terus ditambah ekonominya pas-pasan. Apa yang terjadi kalau orang yang seperti ini melakukan kholwat? Pasti yang muncul adalah masalah. Masalah satu, perutnya lapar. Kalau perutnya lapar pasti akan muncul tomak, berharap pemberian orang lain. Kalau dia berkeluarga, anak istrinya ditinggalkan, pasti perlu makan. Kalau anaknya sekolah pasti membutuhkan biaya. Nah, ini bagaimana? Kalau tidak mungkin. Kalau tidak dicukupin, pasti fokus konsentrasinya akan buyar. Mungkin jasadnya dia bisa kholwat, tapi pikiran dan hatinya melayang kemana-mana, karena tidak memiliki kesiapan ilmu dan tidak memiliki kesiapan secara ekonomi. Jadi terkait dengan kholwat kita berpegang pada pendapat Imam Ghazali, ada dua opsi. Ada yang diperbolehkan kholwat atau suluk apabila memenuhi syarat. Kalau tidak, sudah, tetap kita aktif di tengah masyarakat, tapi kita punya prinsip riyadhah mujahadah. Riyadhahnya apa? Dia zikirnya istiqomah.
ngajinya istiqomah. Apa yang sudah menjadi wadhifah itu dikerjakan rutin. Jadi tidak jangan sampai tidak punya pegangan sama sekali. Zikir tidak punya, riyadhah tidak punya, terus ilmu juga nggak paham. Nah, ini sama sekali nggak ada efeknya. Gitu. Jadi jangan sampai kita salah memahami dalam terkait dengan persoalan tadi, soal suluk tadi. Bagaimana kalau dia bujang? Ya, kalau dia bujang masih nanggung dirinya sendiri, ya, dan tidak terbentur dengan urusan nikah dan lain sebagainya, ya dia dipersilahkan. Kalau memang sekiranya tidak mengundang madharat gitu loh. Sebab kalau dia bujang tidak punya aktivitas duniawi, lah terus makannya dari mana? Kalau tidak pasti potensi tomak itu tinggi, ya, berharap pemberian orang tinggi. Ya, kecuali kalau sudah bisa menghilangkan tomak itu. Dan menghilangkan tomak tidak gampang. Untuk ta'aluk hanya kepada Allah. Itu. Maka dalam hal ini kita menyesuaikan makom kita. Jangan memaksakan diri pada satu makom yang itu bukan makom kita. Pasti akan mengalami banyak masalah dan kendala. Tapi kalau kita sesuai makom bertahap, ya kita akan nyaman dan akan terukur, ya, perjalanannya itu. Wa yadharu, dan nyata lahum bagi mereka solahu niyatihi, kebaikan niatnya. Gitu. Jadi nampak karena niatnya tulus, ya, artinya sudah memenuhi syarat. Niat ilmunya sudah memenuhi syarat, ngerti, paham ilmu, ya, sehingga niatnya itu lurus, ya. Nah, jangan sampai tadi memaksakan diri, ya, kemudian ujung-ujungnya ya dia niatnya nggak lurus, gitu. Akhirnya ya munculnya tomak, ya, kemudian riya dan lain sebagainya. Ini resikonya seperti itu. Wa kan Abdurrahman bin Al-Qasim radhiyallahu anhu, dan ada siapa Abdurrahman bin Qasim radhiyallahu anhu, yaqulu berkata, khodamtu al-Imam Malikan radhiyallahu anhu isrina sana. Ya. Khodamtu, aku berkhidmah, Malikan, ya, khodamtu, aku berkhidmah, al-Imam, pada imam, ya, Malikan, Imam Malik radhiyallahu anhu. Ini Abdurrahman bin Qasim. Dia berkata, aku berkhidmah pada Imam Malik radhiyallahu anhu isrina sana, 20 tahun. Itu isrina sana, 20 tahun. Ini khodamtu itu khidmah. Khidmah itu didasari dengan niat yang tulus, ya, yang ikhlas. Khidmah dengan guru, ya, siapapun dia gurunya, tapi kalau sudah diyakini itu guru, ya itu niatnya harus murni, bersih, semata-mata, ya, untuk lillah, karena Allah. Selama khidmah, ya, tentu harus memahami yang namanya orang khidmah, ya, dia paham tugas-tugasnya. Ya, tentu, ya, seorang santri yang berkhidmah dengan gurunya, ya, dia akan menjalankan apa yang ditugaskan oleh seorang guru kepadanya. Dan tugas itu dijalankan secara istiqomah. Dan tugas itu, ya, berjenjang, ya. Tidak bisa seorang murid, ya, kemudian minta tugas ini itu, ya. Itu seorang guru lebih tahu kapasitas seorang murid yang layak dan pas itu ngerjain apa. Kalau misalkan, ya, muncul keinginannya pengen ini pengen itu,
ya istilahnya semangatnya lagi naik gitu ya, lagi tinggi, nah, itu biasanya nanti tidak tahan lama ya, karena titik tertentu ya nanti nafsunya akan kecewa, apa yang diinginkan tidak tercapai pasti kecewa ya, akhirnya bermasalah itu. Maka ketika khidmah dengan guru ya niatnya yang tulus lillah, semata-mata karena Allah ya. Kalau gurunya itu seorang ya pengajar ya, dia semata-mata ya hanya berjuang di jalan Allah ya, berarti nanti yang akan membalas itu Allah, bukan gurunya itu. Jadi kalau niat kita tulus karena Allah dalam berkhidmah, ya kita yakin karena guru yang kita khidmain ini berjuang di jalan Allah, ya berarti ya saya ini khidmah ya terhadap orang yang fisabilillah. Maka kalau khidmah kita ikhlas ya lurus, pasti Allah membalas keberkahan itu. Jadi tidak sedikit orang yang berkhidmah dengan guru ya kemudian berlimpah berkah ketika sudah pulang. Itu nyata, bukan kata orang ya. Banyak kisah ya, banyak kisah ini supaya kita yakin ya. Termasuk Mbah Hasyim Asy'ari ya, itu sebagai contoh. Karena beliau khidmahnya itu tulus dengan Mbah Khalil Bangkalan ya, pada saat ya kondisi yang mungkin ini tidak lazim dilakukan oleh orang ya, seperti Mbah Hasyim mendengar cincinnya Mbah Nyai itu jatuh ya, kemudian Mbah Hasyim itu sampai mencari cincin tersebut dan jatuhnya itu di WC. Ini semua orang kan pasti menghindar, gak ada yang berani. Tapi karena ini adalah istri kiainya, dia tidak pandang sekalipun itu dalam WC. Mbah Hasyim Asy'ari ya masuk ke WC tengah malam, kemudian menjelang subuh baru ketemu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, Mbah Hasyim ya mendapatkan ridho dari gurunya, disuruh pulang. Kemudian ya sebagaimana yang kita lihat, Mbah Hasyim diberikan keberkahan yang melimpah ya, mendirikan sebuah organisasi yang hampir 1 abad ini ya semakin kuat, semakin kokoh, semakin berkembang. Ini barokah dari khidmah terhadap seorang guru. Begitu juga ada kisah di Aceh ya. Dulu ada seorang syekh yang namanya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Punya murid ya, muridnya banyak dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Malaysia. Ada muridnya yang namanya Syekh Burhan. Dulu namanya belum Syekh Burhanuddin Ulakan, ya masih nama biasa gitu. Itu juga sama, khidmahnya cukup luar biasa terhadap gurunya. Artinya diberikan sebuah perintah oleh gurunya itu ya dia hanya sami'na wa ata'na. Ya, suatu ketika ada satu kondisi yang ini ya tidak umum, artinya ini ujian berat tentu bagi santri. Kondisi yang tidak umum ya, hampir persis dengan Mbah Hasyim, yaitu masuk ke sebuah jamban itu WC zaman dulu. Ya beliau sami'na wa ata'na, hampir persis kondisinya, cuma beda konteksnya. Dan setelah itu ternyata ya Syekh Abdul Rauf dawuh, dah kamu cukup pulang. Ternyata apa? Setelah pulang di Padang ya, yang sekarang dikenal dengan Syekh Burhanuddin Ulakan, ya menjadi ulama besar, kemudian berhasil ya dakwah di daerah Padang,
mengembangkan tarekat Sattariyah dan martabat 7 ya, dan dikenal sebagai seorang aulia, waliyun min auliyaillah itu. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita pernah merasakan nikmatnya hikmah, ya disitulah ya kita akan merasa ya kenyamanan, ya nikmat hikmah yang didasari dengan keikhlasan itu ya jangan pernah ragu, pasti akan diberikan balasan oleh Allah yang berlipat ganda, entah itu apa bentuknya. Ya, itu yang penting niatnya itu lurus. Yang kedua ya apapun yang diperintah seorang guru ya sami'na wa ata'na, selama gurunya tidak menyuruh untuk maksiat. Ya itu. Kalau gurunya menyuruh untuk maksiat, inilah ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk li maksiatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Gitu. Nah, ini dijelaskan bahwa Syekh Abdurrahman Al-Qasim khidmah dengan Imam Malik itu 20 tahun. Fakana samaniyata asyara minha, dan ada siapa Abdurrahman bin Qasim ya sama 18 minha darinya fit ta'allumil adab. Jadi selama 18 tahun, ya kan 20 tahun khidmahnya. Selama 18 tahun itu dia hanya belajar adab. Itu belajar adab. Nah, ini yang paling berat ya. Berat itu artinya ya bagi murid yang bersungguh-sungguh ya tidak merasakan berat, karena di dalam hatinya ada himmah, ada keinginan. Tapi kalau yang hatinya setengah hati, tidak bersungguh-sungguh, ya itu berat gitu. Maka selama 18 tahun ya, dari 20 tahun, yang 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab, fit ta'allumil adab. Ini ya luar biasa. Ini selevel ya Syekh Abdurrahman bin Al-Qasim khidmah kepada Imam Malik. Itu. Wa sanatani, dan 2 tahun minha darinya, dari 20 tahun fit ta'allumil ilmi, dalam belajar ilmu. Jadi belajar adab 18 tahun, 2 tahun baru belajar ilmu. Nah, sebab ada kisah ya, seorang murid yang khidmah, kemudian khidmahnya itu mendapatkan ridho seorang guru, artinya karena kesungguhan dan keistiqomahan sampai gurunya itu tersentuh hatinya dan mendoakan. Ini pintu langit itu terbuka. Nah, sehingga apa dampaknya? Murid ini dengan mudah kefutuh ilmunya. Iya, mudah belajar, memahami semua ilmu. Ini karena barokah khidmah. Gitu. Ada kisah yang saya dengar ya dari seorang kiai, ya, itu juga hampir sama. Nah, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari ketika ngaji di Mbah Khalil itu ya banyak tidak ngajinya ya, karena ketika mau ngaji itu selalu mendapatkan tugas gitu, sehingga waktunya untuk ngaji dengan khidmah itu banyak khidmahnya ya. Ini bisa di cross check dengan sumber-sumber ya, yang bisa menjadi rujukan. Itu kalau nggak salah Mbah Hasyim itu banyak khidmahnya daripada ngajinya, karena mau ngaji selalu ada dawuh untuk melaksanakan ini itu, sehingga hampir nggak sempat ngaji. Tapi karena khidmahnya itu lahir batin ya, sampai dengan ujian sedahsyat itu ya akhirnya kefutuh oleh Allah. Nah, kemudian kisah yang nyata ya, ada seorang kiai cerita, ada santri yang mondok ya, kemudian ketika dia mondok itu sama, dia tidak memilih yang ngaji itu enggak,
tapi melihat apa ini di lingkungan kiainya yang belum ada yang megang. Ternyata kambingnya nggak ada yang ngurusin, itu kan. Dan biasanya santri juga gengsi kalau sudah santri terus ngurusi kambing. Nah, santri ini lebih memilih khidmah ngurusi kambing. Jadi sehari semalam ya nyariin rumput, kemudian ngembala kambing, dan itu dilakukan secara bertahun-tahun. Bahkan kisahkan itu hampir tidak pernah ngaji, hanya khidmah aja gitu. Suatu ketika ini kiainya ini punya anak perempuan ya. Kemudian biasa kalau punya anak perempuan itu ya istilahnya kalau ada orang yang mau ngelamar yaitu diuji kemampuan baca kitabnya. Nah, itu ada beberapa calon ya di antara murid-muridnya atau dari yang lain itu yang ingin ya jika diizinkan ingin menjadi menantu kiai ini. Menariknya santri kiai yang setiap hari hanya ngembala tadi itu tiba-tiba didhawuhi sama kiai, "Dah kamu ikut," gitu. Wah, bingung dia, bagaimana mau ikut? Sementara nggak pernah ngaji, ini yang dibaca kitab ya itu kan. Benar ya, suatu ketika pas ya hari hanya itu ya terjadi tes kitab ya di hadapan para kiai. Apa yang terjadi? Ya namanya nggak pernah ngaji, baca kitab ya bingung. Narkibin ya bingung, mubtada khobar ya bingung, fi'il fa'il ya bingung gitu. Lalu dia karena merasa malu, nggak bisa apa-apa ya, terus dia lari dari pondok itu ya karena merasa malu tadi. Itu ada yang menceritakan kemudian saking malunya itu sampai ya loncat dari sungai besar ya, karena dia sudah benar-benar frustasi, malu, loncat. Nah di situ ada keajaiban ya, dia loncat di sungai ya, bukannya dia tenggelam tapi justru tidak tenggelam ya, karena tadi ada pertolongan ya, dia bertemu dengan Nabi Khidir ya, hanya diludahin sama Nabi Khidir ya. Terus santri ini balik lagi ke pesantren. Setelah sampai pesantren disuruh menyampaikan siap untuk baca lagi gitu. Nah ketika baca lagi terjadi perubahan dahsyat ya, dia bisa membaca dari sisi aspek nahwu sorobnya, kemudian dari sisi ya, isi substansinya juga bisa menguraikan lebih dalam dan lebih dahsyat gitu. Akhirnya banyak yang terperangah, loh kok ada apa, kamu kok bisa berubah sedemikian rupa gitu. Terus dia bercerita ya saat dia ngaji itu ya didampingi sama mu'alif kitabnya gitu, sehingga bisa mengurai secara lebih mendalam. Nah ini contoh nyata ya, bukan fiksi ya, karena yang cerita itu kiai sekarang masih hidup ya, yang kiai menceritakan itu masih hidup ya, bisa dikonfirmasi. Inilah yang disebut dengan dahsyatnya khidmah itu. Nah khidmah kalau ikhlas pasti berbuah barokah, itu pasti. Tapi kalau niat yang tidak ikhlas, ia akan menjadi habaan mansuro, yaitu menjadi debu yang berterbangan yang tidak memiliki manfaat apa-apa, artinya sia-sia. Karena itu ya daripada sudah sama-sama khidmah, kan bedanya hanya satu, ikhlas sama tidak. Kalau ikhlas ya lillahi ta'ala,
pasti akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi kalau niat khidmahnya tidak ikhlas karena pingin ini, pingin itu, misalkan yang sifatnya duniawi, ya akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Itu. Ini pelajaran penting dari soal khidmah ini. Jadi 18 tahun untuk belajar adab, 2 tahun untuk ngaji ilmu. Faya laitani, ya aduh, ya laitani, ya laita sabab. Ini sebuah ungkapan ya tamani ya. Aduh, ya tidak mungkinlah bagiku. Ja'altu al-muddah, aku menjadikan semua waktu kullah semuanya. Aku menjadikan al-muddah waktu kullah semuanya fil adab. Ya, aku tidak mungkin ya menjadikan semua waktu itu hanya untuk belajar adab. Wa kana Imam Malik radhiyallahu anhu yaqul. Ini. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu yaqul berkata, laisal ilmu bi kasrati riwayah. Laisa tidak ada apa ilmu itu bi kasrati riwayah. Ya, dengan banyaknya riwayat. Riwayat itu ya kalau zaman sekarang itu banyaknya kitab, banyaknya buku, banyaknya referensi, ya. Itu bukan itu. Ya. Ini maksudnya dalam pengertian ilmu yang hakiki, yang manfaat gitu ya. Tapi bagi seorang murid ya belajar banyak ilmu ya harus, karena itu suplemen ilmu. Suplemen. Tanpa belajar banyak ilmu ya bagaimana mungkin dia akan mendapatkan tambahan ilmu kalau ilmu-ilmu yang primer dia tidak paham. Itu. Karena itu laisal ilmu bi kasrati riwayah ya. Ini maksudnya dari sisi manfaatnya. Bagaimana kalau kita ilmunya banyak, referensinya banyak, ya penguasaan ilmunya ya dahsyat, menguasai semuanya, dan anfa itu lebih baik, istimewa. Yang tidak boleh itu dia belajar banyak buku, banyak kitab, banyak referensi, hanya dibuat bangga-banggaan. Ini yang disebut laisal ilmu bi kasrati riwayah. Jadi banyak kitab, semua kitab sudah dikaji, tapi hanya dibuat bangga-banggaan, tidak diamalkan. Maka kritiknya ya jangan terpesona dengan banyaknya referensi apabila ilmu yang menyerap masuk yang diamalkan ternyata prosentasenya kecil. Kalau dia bisa seimbang, istimewa, referensi banyak, ilmunya banyak, kemudian dia konsekuen, akhlaknya, ilmunya, adabnya, itu. Jadi buah daripada ilmu itu ya akhlak, adab. Itu maka lebih utama orang yang beradab daripada orang yang berilmu tidak punya adab. Itu. Istimewa lagi ya berilmu ya beradab gitu. Jadi jangan sampai ngambil perbandingan yang adab aja deh nggak perlu ilmu kemudian nggak mau ngaji, ya salah. Ini hanya dari sisi perbandingan. Istimewa ya dia berilmu ya beradab. Istimewa dia ngaji banyak ilmu, banyak referensi tapi diamalkan. Itu jangan sampai hanya dibuat gagah-gagahan, dibuat pamer-pameran, kemudian dibuat istilahnya alat kesombongan. Ini berarti ilmunya layan tafi, tidak memberikan manfaat. Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu ya manfaat, tidak manfaat apa ilmu ya. Oke. Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu
ma itu sesuatu ya, nafa'a yang memberikan manfaat. Apa ma? Wa amila dan mengamalkan bihi dengan ma sopa sohibuhu orang yang punya ilmu. Jadi ini salah sedikit mengartikan manafa'ah, maknanya bisa rusak. Itu misalkan manafa'ah diartikan nafi, itu ya akan rusak. Ternyata memnya ya ma isim mausul. Jadi innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu ma sesuatu yang sifatnya itu luas ya. Nafa'a yang memberi manfaat. Apa ma? Jadi ilmu adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Wa amila bi sahibihi, dan yang punya ilmu itu mengamalkan. Ini yang punya ilmu dan mengamalkan. Ya karena itu ya untuk koreksi ya, koreksi diri kita. Sejauh mana ilmu kita itu manfaat apa tidak, itu bisa dilihat dari praktek keseharian kita. Contoh soal ya sebelum yang lain-lain ya. Kita tujuan punya ilmu kan supaya paham agama Islam, paham ajaran agama Islam ya kan, kemudian diamalkan. Yang paling sederhana ukurannya gampang. Lihat ya, dulu yang pertama sholatnya. Orang yang berilmu ya, ketika dia sudah tahu ilmu tentang wajibnya sholat ya, bagi orang mukallaf yang tidak menjalankan sholat atau sengaja meninggalkan sholat, maka sama saja dia telah membuka pintu neraka. Itu. Dia sudah tahu ilmunya, tapi karena terkendala hawa nafsu, diseret terus hawa nafsunya. Waktunya sholat berat, apalagi kalau sholat sendirian. Sholat jamaah itu sesungguhnya enteng, narik kita yang awalnya malas kemudian menjadi semangat. Kalau sholat 5 waktunya ini kok minus, ya tidak tertib, tidak dijalankan secara sungguh-sungguh, itu jelas indikator itu ilmunya nggak manfaat. Karena ciri orang yang punya ilmu itu khusnyatullah, wedi marang Gusti Allah. Oh iya, sholat ini kan fardu, sholat ini nanti yang akan dihisab oleh Allah. Dia berani ngentengke, berani gampangke, kemudian akhirnya terjadi pembiasaan setiap hari. Sholat dianggap tidak penting, sholat dianggap ringan, sholat hanya sewaktu-waktu kalau ingat. Ini jelas, kalau itu seorang santri, jelas itu pertanda ilmu yang tidak manfaat. Indikatornya sederhana, itu belum yang lain. Karena kalau sholatnya itu sudah tertib ya, nanti naik ditambah sunnahnya, itu akan muncul rasa sedih ya. Kalau dia nggak sholat, sekali nggak sholat itu sedih. Tapi kalau nggak sholat kok hatinya biasa saja, ini jelas ini hati mati. Jadi kalau ada orang ngaku mukmin, dia sudah mukallaf, nggak sholat kok dianggap biasa, ini jelas hatinya sedang sakit. Ya, kalau orang yang hatinya sakit, nggak sholat terus-terusan dianggap biasa. Tapi kalau orang yang hatinya itu ada sensitivitas, ya, nggak sholat itu sedih, maka cepet-cepet qodho. Ya qodho itu menurut Imam Syafi'i ya, harus qodho sebagai tarbiyah. Kalau orang tidak meninggalkan sholat, tidak qodho, dianggap biasa, ini akan mengentengkan sholat.
Enggak sholat dianggap biasa, enggak sholat dianggap biasa. Padahal nanti di hari kiamat yang dihisab pertama kali adalah sholat. Jadi ini indikator pertama. Yang kedua baru ya soal yang lain-lainnya. Itu. Kalau yang fardu saja diabaikan, terus mau nyari apa? Buat apa dia ngaji bertahun-tahun kalau sholatnya ternyata minus? Sampai kapanpun ya minus, tidak bisa untuk menjadi lebih baik. Ya karena itu ini bisa menjadi koreksi diri kita. Yang paling berat sholat isya sama subuh itu. Kalau subuh kok sudah terbiasa berat jamaah, yaitu setan itu akan berhasil menggoda, seterusnya ya akan terus-terusan. Enggak subuh dianggap enteng, enggak subuh dianggap enteng, dianggap biasa. Bangun jam 7, jam 8, enggak ada beban, enggak ada merasa dosa. Nah, ini dampaknya itu seperti itu. Nah, maka orang yang demikian ini ya kalau menurut kriteria ini innamal ilmu manafa'a wa amila bi sahibu. Jadi sebelum mengamali yang lain, yang pokok dululah yang ada yang akan diminta jawab oleh Allah, yaitu soal sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, tertib, itu jaminan dari Allah. Pasti akan diberikan keberkahan hidup. Jadi hidup itu nggak sulit banget. Hidup itu ya istilahnya diberikan keberkahan. Jadi nggak sini mentok sana mentok gitu. Jadi kalau ada orang kok sini mentok sana mentok, itu bertanya kepada diri sendiri, apakah kewajiban dari Allah sudah dijalankan atau tidak. Itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau kita sudah berhasil memperbaiki sholat kita, ya insya Allah Allah akan memberikan limpahan keberkahan lahir dan batin. Ya, ini janji Allah. Waqala Imam Syafi'i, ya baru satu paragraf, waktunya sudah habis. Insya Allah ini menarik lagi karena yang dikutip ini imam-imam yang menjadi rujukan kita. Ya, kenapa Imam Malik bisa sehebat itu? Kenapa Imam Syafi'i sehebat itu? Nah, tentu ini bisa menjadi pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang, ya dengan berpegang pada makalah para ulama yang tentu merujuk pada sumber-sumber Al-Quran dan hadis, ya akan semakin menguatkan kita untuk terus istiqomah menjadi seorang murid, seorang salik yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran di dalam mengamalkan, memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Amin ya rabbal alamin.